Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berdiskusi tentang apa hari ini? Dehidral. Sebenarnya kemarin sudah saya minta untuk melihat ya contoh yang ada di bukunya Pak Galian, yaitu di bab sebelum masuk grup ya, itu ada pembahasan. Ya mungkin saya buat summary-nya saja. Kalau Anda sudah membaca PPT yang Pak Heri cantolkan di si Pecer, mungkin sudah tahu ya itu, tapi pendalamannya ada di bukunya Pak Galian. Ya, waktu di SMP Anda kenal dengan istilah rotasi, sumbu simetri gitu ya. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya yang kita namakan sekarang adalah dehidral. Ingat Anda pelajaran SMP tentang rotasi, tentang sumbu simetri, itu bahkan di SD ada pengenalan awal ya. Misalnya dulu waktu di SD, persegi itu ada berapa cara mengembalikan ke tempat bingkainya gitu ya. Nah itu ya. Nah itu kan itu pertanyaan yang basic ya waktu di SD, ada berapa cara gitu ya. Nah itu nanti yang akan kita bakukan di sini dengan istilah dehidral. Nah jadi grup dehidral itu kalau kita bayangkan kita punya segi N beraturan, itu yang mudah ya melihatnya. Kalau nggak beraturan, nanti simetrinya susah dideteksi gitu ya. Nah, segi N beraturan, ambil contoh segitiga sama sisi, kemudian persegi, nanti segi 5 beraturan, dan segi 6 atau segi N beraturan. Nah, kalau di bukunya Pak Galian, itu diberi ilustrasi untuk ini ya, gambar ini ada di bukunya Pak Galian, ini saya crop dari sana. Ya, saya karena nggak percaya Anda sudah membaca gitu ya. Nah, ini saya pakai suudon ya. Kalau kusnudon enak saya sebenarnya, udah dibaca tinggal ngerjakan tugas gitu ya. Nah, karena saya pakai suudon, akhirnya saya review ya di sini ya. Nah, di sini berangkat dari persegi, ya, diberi pojok-pojoknya itu diberi nama P, W, G, B gitu ya. Nah, kita mengenal di sini ada 4 simetri putar gitu ya waktu di SMP ya. 4 simetri putar yang berpusat di pertemuan diagonal itu ya, tengah-tengahnya. Nah, yaitu putar 0 derajat berarti tetap. Itu nanti yang kita sebut dengan identitas ya, tetap. Kemudian diputar 90 derajat. Nah, di sini kalau kita mengatakan 90 derajat, itu dulu kesepakatannya kan positif ya. Nah, berlawanan arah, ya toh? Ya, betul ya? Nah, sudut itu kalau kita membuat sudut itu positif itu kalau berlawanan arah, karena berangkat dari sumbu X positif, kemudian gerakan gini kan ya. Nah, kalau searah adalah minus kan ya. Nah, itu minus ke sini ya. Nih, ini sudah menjadi kesepakatan. Maka di sini ada counterclockwise ya. Jadi ini berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Counterclockwise. Jadi 90 berlawanan. Berarti artinya di sini P pindah ke posisinya G ya. G ke B, B ke W dan W ke P. Jadi ini ya. Ini ada rotasi 180 derajat ya. Kemudian rotasi 270. Ya, ini ada 4 ya, rotasi. Nah, kemudian ini yang disebut dengan sumbu simetri ya, atau diputar menurut sumbu simetri ya. Nah, ini ada 4. Ini kita sebut H horizontal. Ini V vertikal ya. Ini D diagonal utama, D aksen diagonal ya, yang kedua kita mengistilahkan. Jadi sini ada 4 sumbu simetri ya. Jadi di sini menyebutkan rotasi terhadap suatu sumbu ya. Nah, jadi terhadap sumbu horizontal ini kita sebut, ini namanya transformasinya ya. Dulu namanya transformasi betul. Ya.
rotasi ini disebut transformasi, ini juga termasuk transformasi ya. Transformasinya kita sebut H, V, D, dan D. Aksen tadi R, sesuai dengan sudutnya. Jadi kalau terhadap rotasi, terhadap diputar pada sumbu horizontal, P dan G ini bertukar tempat. Ya toh, W dan B bertukar tempat ya. Demikian juga kalau sumbu vertikal P dan W-nya bertukar, G dan B-nya. Nah, kalau terhadap D diagonal pertama, P dan B-nya tetap ya. Yang bertukar hanya W dan G. Pada diagonal yang kedua, G dan W-nya tetap, P dan B-nya yang bertukar ya. Nah, ini adalah efek-efek yang disebabkan oleh ada 8 transformasi di sini ya. Nah, kalau di dalam struktur aljabar ini menjadi himpunan, anggota himpunan. Jadi himpunannya beranggotakan ini ada 8. Nah, kemudian operasinya apa gitu kan ya? Nah, operasinya adalah bayangkan seperti komposisi. Nah, kalau di SMP dulu dilanjutkan ya toh. Nah, misalnya rotasi 90 dilanjutkan dengan itu ya. Nah, di sini juga kita istilahkan dilanjutkan juga, follow by ya. Nah, ini apa istilahnya? Operasinya. Sebagai ilustrasi di sini rotasi 90 derajat dilanjutkan dengan rotasi 180 terhadap sumbu horizontal. Berarti ini R90 ya toh. R90 dilanjutkan dengan H gitu ya. Ya, berarti kalau kita tuliskan berarti dalam operasi R90 dilanjutkan dengan H gitu ya, kalau kita kembali ke istilah sini tadi ya. Nah, ini berarti R90 dilanjutkan dengan H. Nah, itu. Nah, jadi gini ya nih. Jadi pertama terhadap R90 apa dampaknya gitu ya. Nah, terhadap R90 berarti ini P pindah ke G, G ke B, B ke W, W ke P ya ini. Nah, kemudian dilanjutkan berarti hasil ini efeknya terhadap sumbu horizontal ya. Nah, ini berarti W dan P bertukar, B dan G bertukar, berarti ini. Nah, hasilnya itu berarti kita lihat dari awal sampai akhir ini apa gitu ya. Kalau kita lihat ini P-nya tetap, B-nya tetap. Yang bertukar adalah W dan G. Berarti ini hasilnya adalah sama saja kalau diputar menurut sumbu diagonal ya. Jadi R90 dilanjutkan dengan H, hasilnya adalah D gitu loh ya. Nah, itu. Jadi di sini, nah itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kita lihat di sini. Nah, ini tadi kan ini ya. P dan B-nya tetap, W dan G-nya tukar, jadi itu D gitu ya, hasilnya di situ. Nah, jadi di sini nih dilanjutkan atau diteruskan, diikuti ya. Nah, pengikut, follower kan pengikut ya, jadi follow, diikuti ya. Nah, oke. Nah, ini definisi, ya ini diformalkan ya. Jadi tadi kalau ada motion, jadi motion itu ya permutasi tadi apa? Permutasi, transformasi tadi diikuti oleh B, ditulis. Nah, ini kan sama konsisten dengan fungsi ya. Berarti A dulu baru B, berarti A-nya di kanan ya kan? Ini nulisnya. Jangan kebalik. Jadi komposisi ini makanya kaidahnya kaidah komposisi sama dengan permutasi ya kemarin. Jadi BA itu artinya A dulu baru B ya. Nah, ini notasinya, makanya perlu definisikan. Hasilnya adalah C. Jadi akibat yang oleh dua ini itu sama saja akibat oleh C gitu ya. Nah, C sendirian. Nah, itu efek ya, efek terhadap. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi, karena tadi R90 dilanjutkan H, hasilnya D, nulisnya gini ya. Jadi R90-nya dulu baru H, baru D hasilnya ya. Jadi ini. Nah, ini bagi yang sudah membaca mungkin sudah paham. Bagi yang belum, mungkin masih agak bingung sedikit ya. Nah, nanti lama-lama jadi tetap bingung ya. Kalau nggak membaca lagi gitu ya. Nah, jadi ini contoh ngoperasikan ya. Jadi
R90 dilanjutkan H akan sama dengan D. Nah, nanti dalam tabel ini, ya nanti tabelnya sudah dibuatkan oleh Pak Galian ya. Di bukunya ada ini. Tadi nih ya, nih. Ingat, konversi dari tabel Cayley, ini adalah unsur yang pertama. Ini adalah unsur yang kedua. Tadi nulisnya kan H R90, walaupun R90-nya dulu kan ya. Nah, ini berarti H di kiri, R90 di atas. Itu kan konversi atau kesepakatan untuk tabel Cayley. Jadi unsur yang pertama di sini kalau kita mengoperasikan ya. Kalau A tambah B berarti A-nya di sini, B-nya di atas, ya toh? Nah, kalau komutatif sih nggak masalah. Tapi hati-hati kalau tidak komutatif. Ini termasuk yang tidak komutatif nantinya ya. Nah, di sini coba perhatikan kalau hanya di sini R90 di sini kan beda hasilnya. Di aksen. Nah, ya toh? Berarti ini termasuk yang tidak komutatif. Jadi hati-hati terhadap tabel Cayley kalau seperti ini. Jadi unsur pertama di sini, unsur kedua di sini, tapi artinya ini dulu baru ini gitu loh ya. Karena ini diikuti oleh ini gitu kan ya definisinya gitu ya. Nah, harus paham betul. Nah, nanti kalau kita hitung masing-masing, ini bagi yang ingin merasakan dicoba ya. Dicoba menghitung. Ini tabel ini jangan diterima begitu saja. Ya. Nah, sebagai contoh di sini H dioperasikan dengan H, itu jadinya R0 identitas. Ya, kalau kita lihat, kalau terhadap horizontal ya, yang atas bertukar dengan yang bawah kan. Nah, terhadap H lagi, yang bawah bertukar dengan atas kembali ke semula gitu ya. Nah, ini mencongak, kalau yang gampang bisa mencongak gitu. Seperti H dengan H dicongak bisa ya, tapi yang lainnya mungkin yang agak susah. Nah, ini nanti bisa dicoba satu-satu ya, nah, kalau ingin merasakan. Kalau orang sedang belajar itu dicoba gitu ya. Seperti Anda waktu di SD, ya masa langsung diberikan tabel dihafalkan. Pertama diajari bagaimana membuat tabel, tambah tabel kali ya. Setelah jadi baru dihafalkan. Ya ini prosesnya gitu. Nih, itu nanti kalau kita sudah tahu prosesnya, nanti kalau sedang ujian Anda lupa tabel, ada yang mau menghafalkan tabel gini gitu ya. Nah, tapi nanti kalau tahu prinsipnya ya nanti lama-lama jadi bisa gitu ya. Mengingat ya. Bukan menghafal tapi memahami gitu ya. Jadi bukan menghafal. Oke, jadi ini nanti kalau kita lihat dari tabel ini ya. Kita bisa membaca satu, kita bisa mengidentifikasi apakah ini identitasnya ada atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nah kita lihat dari baris pertama. Berarti R0 di kiri dioperasikan dengan unsur di kanannya gitu ya. Kita lihat ini. Semuanya kan tetap ya sama dengan ini ya. Ini berarti R0 dikalikan atau R0X mesti sama dengan X gitu ya. Ini arti baris pertama. Arti kolom di sini X R0 kembali sama dengan X gitu kan. Ya ini baca kolom pertama ini ya, kolom yang ini. Nah, ini artinya R0 adalah suatu identitas. Ya, kalau kita kembali ke definisi ya, nggak berubah sama sekali ya, identitas ya. Nah, di sini kita lihat R0 identitas. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi dari tabel ini inverse dari masing-masing unsur. Ya. Kita lihat inverse R0, R0 sendiri. Inverse dari R90, R270. Kalau kita lihat R90, R270, R0, R270, R90 juga R0 ya. Inverse dari R180, R180 sendiri. Inverse dari R270 adalah R90 ya. Ini ada semuanya. Inverse dari H adalah H, inverse dari V juga V, inverse dari D juga D, D aksen, inverse-nya juga D aksen. Dari sini kita baca ya. Jadi untuk H, V, D, D aksen, inverse-nya adalah dirinya sendiri masing-masing. Kalau ini enggak ya, ini tabel. Dari sini juga kita bisa mengidentifikasi apakah komutatif atau tidak. Tadi kalau kita lihat tadi ya, H R90 dengan R90H sudah hasilnya beda. Nah, berarti ada satu saja yang beda, berarti sudah tidak komutatif. Berarti ini, nah yang tidak bisa kita identifikasi dari tabel itu adalah asosiatif ya, asosiatif. Ya.
Nah, asosiatif ini mengikuti komposisi ya. Nah, itu. Karena efek itu sama saja hasilnya ya. Kan hasilnya itu kan efek terakhir ya. Jadi kalau kita hitung efek dua transformasi awal, kita lanjutkan dengan ini sama saja ya. Kalau kita lihat dari dua yang terakhir baru di yang pertama gitu ya. Asalkan urutannya nggak diubah gitu ya. Jadi asosiatifnya bisa kita jelaskan dengan menggunakan komposisi ya. Nah, tapi nggak boleh kita simpulkan dari tabel gitu ya. Karena dari tabel itu yang teridentifikasi cuma identitas, inverse, dan komutatif atau tidak ya dari tabel kita baca ya. Asosiatif nggak bisa dari tabel ya. Asosiatif. Oke, jadi ini membentuk grup. Nah, ini nanti yang disebut dengan D4. Nah, D4. Dehidral yang berasal dari persegi. Persegi itu kan sisinya 4. D4. Nah, ini. Jadi yang di papan ini notasinya adalah D4. Nah, ini notasinya D4. Nah. Kemudian D4 ini mempunyai 8 anggota. Berarti order dari D4 adalah 8 gitu ya. Nah, di situ. Ordernya 8. Isinya 8. Nah, ini. Ini tadi ya ini istilahnya disebut dengan D4. D-nya itu dari dehidral, 4-nya itu karena berisi dari persegi, hasilnya 4. Nanti kalau Anda cari dari segitiga sama sisi, berarti namanya D3. Nah, berarti nanti anggotanya ada berapa kalau D3? 6. Ya, kita lihat rotasinya ada 3. Ya, R0, R120, dan R240. Nah, nanti menamakan, kalau menamakan simetrinya, sumbu simetrinya boleh Anda tap. Nih, kalau untuk D3 ya, berarti beginilah ya sebut aja. Ya, yang ke sini, misalnya ini 1, saja ini 2, ini 3 gitu ya. Nah sebut aja ini D1 boleh, ini D2, ini D3 ya. Nah, sebut aja. Nah, berarti D1 itu kalau 1 itu tetap ya. D2 itu kalau 2-nya yang tetap. D3 kalau 3-nya yang tetap ya. Jadi nanti rotasinya ada 3, sumbu simetrinya juga ada 3, jadi ada 6. Jadi nanti untuk D3 kita punya ordernya adalah 6 ya. Nah, itu. Nah, kebetulan D3 di buku belum ada tabelnya, nanti Anda boleh ya membuat tabel ya. Coba. Jadi nanti diberi ini simbol misalnya ini ya. R0, R120, R240, D1, D2, D3 gitu ya. Nah, nanti silakan dibuat tabelnya gitu ya. Nah, ini biar ada pekerjaan nanti sambil nunggu waktu sahur. Nunggu waktu sahur nggak tidur ya. Nunggu buka aja besok gitu ya. Nah, gitu nanti dibuat tabel kayak gini ya. Nah, ini sudah dibantu satu baris ya. Iya, dan satu kolom ya. Kan tinggal, ini mulamar harusnya 6 kali 6. Nah, berarti tinggal Anda ngisi yang 5 kali 5 ya. Nih. Ini sudah dibantu kan ya. Nah, yang jelas ini mudah di sini ya. Ini R0, R0, R0. Ini ya. D1 ini R0, R0, R0 ya. Tuh, tadi diberi spoiler ya. Tinggal ngisi yang belum diisi ya. Nah ini tambah lagi di sini kan ya. Ini R240, ini R0, ini R0, ini nah iya tinggal berapa? Ya tinggal sudah 1, 2, 3. Nah, ini sama di sini ya. 6 dengan 6. 12 ya, tinggal ngisi 12. Enggak ya. 12 sama ini ya. Oh, ya sedikit. Separuh lah gitu ya. Nah, dari 36 ya, separuh sudah diisi ya.
Tapi yang mudah-mudah, Pak. Ya. Ini nanti coba diisi ya, karena ini nanti akan kita pakai dalam kuliah besok. Ya. Ya, besok topiknya apa? Ini kok besok sih? Senin. Oh. Besoknya itu maksudnya kuliah berikutnya, Senin ya. Isomorfisma ya. Dilihat isi pejar. Isomorfisma. Ya. Nanti yang penting nanti di situ sudah ada petunjuknya, Anda harus mereview kembali S3 dan D3 gitu ya. Nah, jadi S3 kemarin yang dibuat tabel dengan menggunakan cycle ya. Ya, dalam bentuk notasi cycle 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2. Itu ditabelkan lagi ya. Nanti biar kuliah Senin nanti lancar gitu ya. Nah, ini nanti perlu 2 tabel itu. Tabel ini dan tabel S3 ya, nanti itu untuk bahan kuliah Senin ya. Nah, karena kuliahnya waktunya singkat, nah nanti itu kalau kita buat nanti kelas nanti ya Anda buat dulu gitu ya. Nah, biar selesai nanti, kalau di kelas nggak selesai. Oke, jadi nanti dengan ini. Nah, kita kembali ke sini tadi, tabel yang D4 ya. Kalau sekarang karena jamnya masih normal, jadi masih agak pelan-pelan ya. Kalau Senin mulai nanti harus dipercepat. Dan itu juga kuisnya saya setting Anda mengerjakan sebelum kuliah ya, kalau sudah dapat sesi pejar ya. Ya, itu dikerjakan sebelum, yaitu aktivitas sebelum kuliah. Jadi bebas Anda mengerjakan, begitu saya posting di situ jamnya ya, Anda mengerjakan besok sudah boleh gitu ya, lusa boleh. Tapi sekali mengerjakan timernya jalan 30 menit gitu ya. Nah, tapi dikerjakan sewaktu-waktu. Nah, sambil mendengarkan ceramah menjelang tarawih gitu. Oh, ceramah kok 30 menit kelamaan. Oh, sambil tarawih. Waduh ya tolong. Biasanya bisa sambil itu apa? Tadarus ya, Anda sambil nunggu giliran itu kan kadang scroll. Ya. terus ya, atau paling sambil menunggu buka puasa gitu ya. Biasanya kalau nunggu gak ada aktivitasnya kan kelihatan lama gitu ya, tapi kalau ngerjakan soal cepet gitu ya, bisa ya. Jadi nanti kuisnya itu di luar kuliah ya, jadi sebelum, jadi begitu kuliah masuk tutup close kuisnya gitu ya. Tapi Anda enaknya bisa mengerjakan sewaktu-waktu gitu ya, itu sambil belajar gitu ya. Bebas mau buka buku ya silakan dong, kuis ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini ya. Kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sini, dari baris R90 ya, kita lihat di sini. Ini kita bisa menghasilkan semua unsur ini dari yang kolom ini dari R90, yaitu apa? Nah, R0 itu karena identitas, itu sama artinya dengan R90 pangkat 0, betul ya? Kemudian R90 pangkat 1, R180 itu R90 pangkat 2, R270 ada. Nah, itu dari tabel itu ya, berarti kita sudah punya ini. R0 itu sama dengan R90 pangkat 0. R90 ya sama dengan R90 sendiri pangkat 1. Kemudian R180 itu sama dengan R90 pangkat 2. R270 itu sama dengan R90 pangkat 3. Nah, tapi unsur yang lain tidak bisa kita hasilkan dari R90 ya. Nah, apakah ada unsur yang lain lagi yang bisa mengenerate yang lain? Tidak ada di sini ya. Nah, artinya apa? D4 ini bukan grup siklik, betul ya? Nah, di dalam struktur aljabar, kalau kita tidak bisa menemukan yang cuma satu sebagai generatornya, sebagai pembangunnya ya, mungkin lebih dari satu, yang kita coba 2, gitu ya.
Nah, kita coba 2 gitu ya. Nah, mungkin kalau saya pilih H, gini ya. Kenapa saya inisial saya sendiri kan ya? Kan ada H, ada V, ada D aksen. Kenapa Pak Heri kok milih H? Ya, ya itu ya. Ya, nanti itu saya beri spoiler. Nanti efeknya sama, kita pilih yang mana saja gitu ya. Nanti Anda yang membuktikan ya. Dan saya sekarang pilih H. Sekarang H ya, kita pilih H. Jelas H sendiri diperoleh dari H. Kemudian mengidentifikasi di sini ya. H terus V. V di sini bisa kita peroleh dari, kalau hanya yang di sana ya. Karena saya ingin menuliskannya yang R-nya di depan, yang lain yang hanya di belakang. Berarti hanya kita taruh sana ya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan H sendiri, kemudian mendapatkan ini V, mendapatkan D, mendapatkan D aksen. Dari H dikomposisikan dengan R, ya toh? Nah, contohnya di sini, kalau saya ambil H, nah, H, ya, kita bisa H sendiri kita tulis ya, H sendiri sebagai R0H, gitu ya. Nah, kemudian tadi apa? H horizontal V. V dari mana di sini? V di sini ya. Nah, V di sini berarti dari R180H. Nah, R180H berarti sama saja dengan R90 kuadrat H, gitu ya. Nah, kemudian D. D bisa dari R270H. Ya. D R270H berarti sama dengan R90 pangkat 3H. Kemudian D aksen, nah, itu dari R90H. Nah, ya. Artinya sini, dengan menggunakan R90 dan H, semua unsur bisa kita nyatakan ya sebagai komposisi dari perpangkatannya, betul? Nah, sini berarti nanti D4 itu bisa kita tuliskan sebagai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notasinya semua dalam R90 dan H, ya. Jadi nanti kita nuliskannya D4 itu akan sama dengan R0. R0 boleh tulis sebagai identitas ya. Nah, identitas. Jadi ya boleh R90 pangkat 0, R90 pangkat 1, R90 pangkat 2, R90 pangkat 3, kemudian R90, kemudian D dulu ya. Kemudian D, kemudian R90D, R90 kuadrat D, dan R90 pangkat 3D. Nah, itu ya. Jadi, mudah ya. Jadi di sini kita cukup menggunakan 2 notasi, yaitu R90 dan D. Nah, ini nanti sering ditulis begini, kalau dalam notasi grup ya, ini adalah R90D. Nah, kalau siklik kemarin kan cuma 1 unsur. Nah, ini berarti digenerate oleh 2 unsur. Dengan syarat apa? Di sini R90-nya kan bergeraknya mulai pangkat 0 sampai pangkat 3. Pangkat 4 kembali ke identitas lagi toh. Berarti ini adalah order dari R90 4. Betul ya? D-nya cuma D dan D pangkat 0 kan? Di sini D-nya pangkat 0, di sini D. Berarti D ini, kalau D pangkat 2 kembali D pangkat 0 lagi kan? Berarti order D-nya adalah 2. Betul ya? Jadi sini dengan syarat bahwa order R90 adalah 4, order dari D adalah 2. Nah, ini masih konkret. Nah, nanti dalam
struktur abstrak, nah R ini disimbolkan dengan R kecil, R90 ya. D-nya ya mungkin apa? Kalau di dihidral itu dengan S seringnya ya, R dan S. Nah, jadi kalau R itu saya misalkan sebagai R90, kemudian S-nya itu adalah D, maka D4 itu sebenarnya adalah dibangun oleh R dan S. Nah, dengan ini maksudnya adalah ini tuh membesar sendiri ya. Ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini tadi ya. Jadi identitas R kuadrat, R pangkat 3, kemudian D R kuadrat D, dan R pangkat 3D ya. Nah, itu ya. Nih. Nah, cuma syaratnya di sini memang ini adalah 4, order dari S-nya adalah 2. Nah, ini ya. Ini notasi nih. Nanti ini coba dites, kalau hanya saya pilih yang lain, ya, boleh V, boleh D, nanti sama. Jadi unsur yang lain bisa di-generate. Misalnya kita pilih V, gitu ya, nanti akan di-generate oleh R90 dan V. Nanti pemisalan di sini ya S-nya V, gitu ya. Ya. Jadi yang sebagai penggantinya ini bebas salah satu di antara 4 tadi, bisa pilih. Ini tadi H ya kok D. Loh, ini tadi kok jadi D kemana ya? Ini H ya? Waduh, ini turun maghrib padahal ini ya. Tadi Anda kok diam saja? Menurunkan dari sini kok sini jadi D. Ini H ya. Sorry. Ya, ini H. Nah, maksud saya boleh diganti D kok, hanya di sini sudah D. Tadi sadar saya gitu ya. H itu boleh diganti D tapi kok sini sudah D gitu ya. Nah, jadi kalau memvisualisasikan ini tadi sebenarnya hanya ini bisa diambil salah satu, bisa H, bisa V, bisa D, bisa D aksen, nanti dampaknya sama gitu ya. Jadi kalau nanti kita berangkat dari D ya ini S-nya D gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan sama semuanya. Di sini dihidral itu termasuk grup yang di-generate oleh 2 unsur. Unsur yang pertama ordernya 4, unsur yang kedua ordernya 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, itu nanti akan diperumum konsep itu ya. Kalau kita punya sembarang grup dibangun oleh 2 unsur, kemudian unsurnya itu diberi syarat, nanti jadinya bisa berbeda-beda gitu ya grupnya. Tergantung kita mau menghitungnya gimana. Nah, yang sudah ini, ya sudah paling bawah ini sering disebut dengan dihidral secara abstrak ya. Ini kan nggak ada kaitannya dengan ini gitu ya. Orang kadang-kadang kalau sudah belajar teori grup nanti ya, kalau Anda mungkin mau mengambil mata kuliah teori grup, dihidral itu ya ini sebenarnya gitu loh ya. Nah, ini tadi kan sebagai ilustrasi gitu ya. Nah, tapi karena kita baru mengenal ya, makanya di sini ini saya turunkan ya biar kelihatan munculnya ya. Nah, ini dihidral. Yo, S yo. Wah, iki jane. Lho nek ini S lho ya. Wah, wis keluar dari kebiasaan ini. Terima kasih. Ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mau buat tabel yang ini, nah unsurnya cuma begini gitu ya. D4 kalau ditabelkan menurut notasi yang abstrak, nah Anda gini nih ya. Nah, jadi identitas gitu ya. Kemudian R
R kuadrat, R pangkat 3, kemudian S kok D terus itu ya. S, R, S, kemudian R kuadrat S dan R pangkat 3 S. Nah, ini E dan seterusnya. R kuadrat, R pangkat 3, kemudian S, R kuadrat S, dan R pangkat 3 S. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ya? Misalkan kita mau menghitung ini RS dioperasikan dengan R kuadrat S. Ya. Ini nanti kan harus diubah menjadi R pangkat gitu kan. Nah, jadi sini ini harus ditukar ya. Kalau diasosiatifkan kan ini menjadi R, ini adalah S R kuadrat S. Jadi nanti ini harus tukar tempat. Nggak boleh hanya ditukar ya R kuadrat S ya. Nah, bagaimana konversinya gitu ya? Nah, dilihat mana tadi implisitnya. Jadi kalau R di kiri dan R di kanan, nah itu konversinya bagaimana gitu lah? Ada yang tahu kira-kira? SR dan RS itu nggak langsung ditukar. Kalau kita pakai ilustrasi di sini tadi, RS itu adalah RS. RS itu berarti ini ya, di aksen ya. Tadi bayangannya ya, di aksen itu adalah R0 H, ya itu bisa tulis gini ya. Tapi di aksen bisa kita pandang sebagai ini, V. Ya, itu V apa itu? R90. Nah, V tadi kita sudah punya R ini ya, V ya. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan R90 kuadrat V, H ya. H, R90. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini kan kita punya persamaan. Ini tadi R90 ya. Sorry, R90. Jadi ini. Jadi kan kita punya sebenarnya persamaan R90H sama dengan R90 kuadrat H R90. Nah, ini boleh dikalikan dengan inverse-nya ini di kiri. Inverse-nya ini apa? Inverse dari R kuadrat R90 toh? Berarti R90 jadi R90 H kuadrat ya. Sama dengan H R90. Betul ya? Berarti di sini kalau kita terjemahkan kan R kuadrat S sama dengan SR. SR sama dengan R kuadrat S ya. Nah, itu nanti bisa dipakai konversi. Paham sampai sini ya? Jadi nanti nah di sini kita punya bahwa SR sama dengan R kuadrat S ya. Dari kita mengkonversi kita punya ini. Boleh ini kita nurunkan yang lain untuk membuat konversi nanti sama hasilnya ya. Nah, ini kenapa ada SR? Nah, ini kan yang kita punya kan RS. Jadi kalau kita punya SR itu harus bisa dikonversi menjadi S-nya di belakang gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu SR, nah itu ya. Sebagai contoh tadi, kita mau menghitung apa yang mau hitung? Tadi mana yang hilang ya? Ini ya. Nah, ini tadi yang mau dihitung. Nah, itu yang mau dihitung ditandai itu ya.
Tadi kan kita mau menghitung ini, ya. Ini kan. Jadi ini kalau di tabel tadi adalah RS dikalikan ini. Jadi sini kan. Ya, ini kan yang mau dicari, ya. Situ. Jadi kalau kita nggak punya tabel semula, diberikan begini, ngisinya apa? Nanti ini konversi yang kita pakai, ya. Nah, sebagai contoh di sini, ya. Ini, ya. Jadi boleh yang ini kita ubah, yang RS kuadrat ini juga boleh diubah dulu. Itu masalah keterampilan, ya. Kalau kita punya ini, boleh yang ini diganti, ya toh? Ya. Jadi ini nggak harus begini, ya. Jadi mana yang mudah? Bisa juga dari sini, ya. Dari kiri langsung boleh, ya. Dari RS dikalikan dengan R kuadrat S, itu yang belakang langsung kita ganti boleh, karena R kuadrat S dengan SR itu sama, ya. Jika cek lagi ya, setelah jadi sama enggak? R kuadrat S itu D, ya. Dengan SR D juga toh? Loh, sama. D, ya. R kuadrat. Sorry. R kuadrat S itu V. Sini kok jadi D? S. Ini tadi salah. Oh, sorry. Ini jadi R270 ya? Wah. Oh, salah di sini. Ini pangkat 3 karena di sini ada ini ya. Oke. Berarti ini pangkat 3 yang benar ya. Nah, makanya kok saya cek salah. Sekarang yakinkan ini benar nggak gitu ya. Yang ini benar. R pangkat 3 berarti 270 H D. Betul ya? 270 H. Kemudian H hanya di kiri dengan R90 D juga. Nah, ini yakin ya. Jadi kalau ini namanya ngecek jawaban ya. Tadi kalau di dalam proses menyelesaikan soal, menyelesaikan masalah itu, jadi setelah direncanakan, dilaksanakan, setelah ketemu dicek. Ini yang ngeceknya itu ya. Nah, ini cocok nggak? Ini betul ya, saya yakin ya sekarang ya. Nah, berarti itu yang boleh kita pakai, berarti SR sama dengan R pangkat 3 S. Sorry, ya ini tadi salah. R pangkat 3. Nah, kalau seperti ini nggak bisa langsung, berarti ini diubah dulu yang SR-nya, ya. Jadi kalau kita lanjutkan, sini berarti R yang di sini saya ubah menjadi SR, kemudian RS, gini ya. Nah, SR-nya yang diganti R, ini R pangkat 3 S, kemudian RS. Ini R pangkat 4 S, ini R. Saya ganti lagi ya, S ya. Ini identitas. Jadi ini hasilnya adalah identitas, kemudian SR-nya kembali R pangkat 3 S, S. Jadi hasilnya adalah apa ini? Ini identitas R pangkat 3. Cocok enggak? Nah, cek ya. RS itu tadi berarti apa? RS itu 90 ya, berarti di aksen ya. Ini kalau kita terjemahkan tadi ini di aksen. RS itu ya. Di aksen. Yang ini latihan, ini ngecek aja. Kalau kita yakin ya nggak usah dicek, nggak apa-apa. R kuadrat S itu V ya. R kuadrat S itu V. Nah, berarti D aksen V harusnya R
270. Ya. Ini harusnya R270. Cocok nggak? Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ngitung secara abstrak, ini konkret gitu loh ya. Nah, ini anak SMP, ini mahasiswa gitu ya ngitungnya gitu ya. Ya kan ini nggak tahu bendanya ya toh? Nggak tahu bendanya tapi bisa ngitung dengan pedoman ini gitu kan. Nah, ya toh? Ini namanya abstrak. Kalau ini harus memperhatikan bendanya ya supaya tahu hasilnya. Tapi hasilnya kalau di cross check, nah, jadi di awal-awal kita latihan begitu, cross check bisa ngitung ya. Nah nanti harapannya kalau Anda itu nanti coba ya, ini percobaan, ngitung langsung dengan gunakan ini kali ini, kali ini, kali ini. Yang jelas kalau tabel yang ini gampang ya, pojok sini ya. Ini tinggal R dengan R. Yang itu kan ada kombinasinya ini ya. Ini juga mudah karena R-nya di kiri, ya toh? Nanti tinggal nyambung saja. Nah, yang ini dengan yang di sini, ya itu ya, yang mungkin perlu pengubahan ya. Di separuh ini sudah mudah, jadi yang separuh ini yang proses ngitung ya. Di sini karena R-nya sudah di kiri disambung dengan di kiri kan, tinggal pangkatnya diperhatikan R-nya. Tapi yang sini di kiri kanan ya. Nah, itu harus ngubahnya pakai seperti tadi ya. Nah, kalau sudah ketemu, ingin yakin, di cross check dengan ini, gitu ya, tabel ini, ya, gitu. Itu antara konkret dan abstrak, ya. Konkret dan abstrak. Nanti kita harus bisa, kalau diberikan yang konkret bisa, yang abstrak bisa, itulah belajar aljabar, begitu ya. Nah, ini adalah grup dehidral. Oke, waktunya hampir habis. Nah, sekali lagi, tapi nanti yang kita pakai bukan yang D4 untuk kuliah Senin, tapi yang D3, yang belum ada ya. Nah, Anda nanti coba buat. Ya. Yang tadi, yang D3. S3-nya nggak tahu kemarin sudah dilengkapi, belum Pak, ini kan udah minta dilengkapi. Gitu ya. Tapi yang dalam bentuk cycle aja ya, bisa mudah ngitungnya. Silakan kalau ada yang perlu dikonfirmasi ya. Ini latihan mengabstraksi suatu grup dari yang konkret menjadi abstrak ya. Jadi nanti kalau dehidral abstrak, kalau Anda nanti baca buku-buku yang aljabar lanjut, itu begini notasinya ya. Nah, ini seperti ini. Yaitu grup yang dibangun oleh dua unsur ya. Jadi Dn itu dibangun oleh R dan S, ordernya R itu N, ordernya D2, ordernya S2. Kok S kok sering dulu dengan D ya? Karena ngomong Dn ya. Jadi nanti definisi abstraknya adalah secara umum dehidral N, ya, Dn itu adalah grup yang dibangun oleh dua unsur yaitu R dan S dengan ordernya R itu N. Nah, tapi hubungannya harus dicantumkan, ya, hubungannya ini cantumkan, ya. Nah, jadi nanti syaratnya, kalau ini kan memang kita dapatkan dari yang konkret ya. Jadi nanti kalau secara umum Dn, nah Dn itu dibangun oleh Rs, syaratnya apa? Satu, ordernya R itu N, order S-nya 2. Terus ini, hubungan ini harus dicantumkan ya. Nah, coba lihat ini. Ini kalau D4 ini R pangkat 3. Ya. Di sini SR. R pangkat 3 ya. Itu sebenarnya inverse dari R, betul ya? Betul? Ya, inverse dari R90 itu adalah R270. Jadi sebenarnya hubungannya itu adalah R inverse S sama dengan SR. Atau ini kadang orang menuliskan kan R pangkat N-1, S sama dengan SR ya. Ini atau ini sama, karena ordernya R itu adalah N, pasti inverse dari R adalah R pangkat N-1, ya toh? Karena R pangkat N itu adalah identitas ya. Karena kita punya R pangkat N adalah identitas, berarti R inverse sama dengan R pangkat N-1 gitu ya.
Jadi Anda boleh pakai ini, pakai ini. Nah, ini ya biasanya ini menjadi definisi dehidral ya, DN ya. Ya, yang bagian ini sama dengan ini ya terjemahnya. Karena R inverse itu ya R pangkat N-1. Nah, itu definisi abstraknya ini ya. Nanti kalau diberikan begini, ya harusnya bisa buat ini gitu loh ya. Nah, kalau D-nya 4, jadi ini ya. Kalau D-nya 3, jadi dehidral order 3. Penafsirannya yaitu dari transformasi segi N beraturan. Oke, ya nanti biar bisa merasakan yang D3 itu Anda bisa buat dua versi ya. Versi dari definisi ini dan versi dari gambar, nanti hasilnya sama enggak gitu ya kalau dikonversi gitu ya. Nah, itu. Kalau yang tadi kan memang dari gambar dulu terus baru kita konversi, terus kemudian diperumum itu konsepnya. Nah, sekarang kalau menggunakan konsep umum itu, Anda bisa enggak mengenerate tabel D3 dari seperti ini tanpa harus melihat yang gambar ya. Gambar yang tadi D1, D2 tadi ya. Nah, gambar yang ini ya. Ini kan dari ini bisa dibuat tabel juga toh. Dari segini langsung D3 juga bisa dibuat tabel. Nah, nanti pada dasarnya gambarnya itu tabelnya sama enggak gitu ya. Nah, jadi cara melihat sama ya dianalogikan tadi. Unsur yang ini tetap sama enggak gitu dihitungnya dengan dua cara. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan semakin paham, bukan semakin malah ruwet gitu ya. Nah, kemarin baca nggak paham-paham yang di bukunya Pak Galian. Nah, tapi cuma memang di Pak Galian kalau nggak salah bahasan di depan ya ada sedikit tentang ini tapi nggak sedetail cara mengabstraksi. Nanti kalau ingin lebih jauh Mbak lihat buku ini, lihat di bukunya Damit ada itu ya. Nah, karena salah satu referensi kan buku tulisannya Dumit ya. Kata anak-anak dulu demit itu Pak, demit. Kenapa demit? Karena sulit bukunya itu susah itu kalau dipakai kuliah anak S1 susah bukunya Damit itu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya hari Senin ya. Nanti jangan datang sore-sore ya. Jam ke-7 jam berapa? 11 ya. Kita nanti langsung aja straight gitu ya. Jam 11. Nanti masa 1 jam kuliah kemudian istirahat kalau Ramadan kan gitu ya. Jam ke-7 baru istirahat, baru jam ke-8 ya. Nanti biasanya terus karena sampai jam 1-an gitu kayak sampai jam 1. Dan nggak mikir ke kantin kan ya. Oke, sampai ketemu hari Senin. Kita akan belajar tentang isomorfisme, yaitu cirinya membandingkan dua grup gitu ya. Contoh di sini tadi adalah S3 dan D3 mau kita bandingkan ya. Jadi kita punya dua grup, bisa nggak kita bandingkan ya, gitu ya. Membanding dua grup itu adalah isomorfisme. Oke, semangat ya. Meskipun nanti berikut-berikutnya puasa, tetap semangat ya. Gak ada alasan puasa loyo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.